Ketika kamu makan gorengan di pinggir jalan, kemungkinan besar minyaknya dari Wilmar. Tapi ketika Wilmar menghitung pajaknya, negara yang dipilih bukan Indonesia, tapi Singapura. Ya, negara mungil penuh keajaiban finansial. Wilmar International Limited adalah salah satu perusahaan agribisnis terbesar di dunia. Didirikan tahun 1991 oleh Kwok Hon Hong dan Martua Sitorus, orang Indonesia asli. Wilmar memproses lebih dari 27 juta ton minyak sawit per tahun. Operasi mereka tersebar di seluruh Asia. Wilmar punya lebih dari 500 anak usaha di Indonesia. Kebun sawit dan kilang minyak Wilmar luasnya ratusan ribu hektar. Produknya berbagai macam minyak goreng hingga bahan baku sabun dan biodiesel. Jadi, bisa dibilang, jantung bisnisnya di Indonesia. Tapi otak dan dompetnya ada di Singapura. Wilmar memilih mendirikan holding company di Singapura. Dari sanalah mereka mengatur keuntungan yang mengalir dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Apa untungnya? Sebagai bahan perbandingan, tarif pajak korporat di Singapura 17%. Bandingkan dengan Indonesia 22%. Plus, Singapura punya segudang insentif pajak, dari tax treaty, pengurangan beban pajak, hingga bebas pajak dividen masuk. Dan tentu saja, mereka hanya menggunakan peluang yang ada. Salah perusahaan? Tentu bukan. Salah sistem? Yah, kita pikir bersama. Menteri Luhut sempat menyentil langsung. Wilmar itu besar karena Indonesia. Tapi mereka bayar pajaknya di Singapura. Ini yang perlu dibenahi atau harus diselidiki. Fakta menariknya, pada 2021, Wilmar mencatat laba bersih 1,89 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, berapa kontribusinya dalam pajak ke Indonesia? Tidak transparan, karena yang lapor ke DJP hanyalah entitas anak, bukan holdingnya. Bahkan KPK dan BPK menyebut adanya potensi triliunan rupiah kebocoran pajak sektor kelapa sawit. Tapi, hei, kalau bisa legal dalam meminimalkan pajak, kenapa tidak? Kan bukan korupsi, cuma memindahkan manfaat ke tempat yang lebih ramah. Bayangkan, uang pajak yang semestinya masuk ke APBN kita. Bisa bangun sekolah, infrastruktur desa, bantu subsidi BBM, malah terbang ke Marina Bay, Singapura. Potensi pajak sektor sawit Indonesia tahun 2022 mencapai 250 triliun rupiah. Tapi realisasi pajak dari sektor itu hanya sekitar 62 triliun rupiah. Kemana sisanya? Sebagian hilang karena transfer pricing, penghindaran pajak, dan skema seperti ini. Pemerintah sebenarnya sadar, ada dorongan untuk merevisi perjanjian pajak bilateral agar tidak dimanfaatkan oleh perusahaan besar. Dan kini, ada upaya meningkatkan sistem beneficial ownership, agar Indonesia bisa tahu siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan. Tapi, reformasi pajak bukan perkara cepat. Perlu keberanian, transparansi, dan tentu saja, perlawanan dari lobi-lobi kuat. Mungkin kita tidak bisa salahkan Wilmar sepenuhnya. Mereka bermain sesuai aturan. Tapi ketika aturan lebih menguntungkan asing daripada rakyat sendiri, maka saatnya kita bertanya, negara ini dirancang untuk siapa? Jadi, kalau kamu masih bayar PPN saat beli gorengan, tersenyumlah. Karena kamu lebih patriotik dari konglomerat.